Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua di sini sangat semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pagi hari ini. Sebelumnya, apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ya Wahab, siapa? Jadi Aida, Bu. Ya, diam semuanya. Ya, kenapa dengan Yeni Aida? Wahab, Sakit ya, Bu. sakit? Apakah ada suratnya? Ada ini, Bu. Ya, coba maju ke depan bawakan suratnya. Terima kasih. Baik, hari ini hanya Yeni Aida yang tidak hadir ya untuk pelajaran di pagi hari ini. Ya Bu. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi sistem pernapasan. Apakah dari kalian semua sudah ada yang pernah membaca sekilas tentang materi tersebut? Belum. Ya, Bu. Iya, karena ada yang udah, karena ada yang belum. Jadi bagi yang udah membaca sekilas, bisa Ibu minta tolong untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu pernapasan. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya, Bu. Mulai dari Wahab. Ya Wahab, apa itu sistem pernapasan? Pernapasan adalah pertukaran O2 dan CO2. Baik, makasih jawabannya sangat bagus. Ya, Bu. Di sini ada yang bisa menambahkan kembali? Ya, di sini ada nampak nih. Jadi menurut saya pernapasan adalah proses pertukaran gas O2 dan CO2 dalam tubuh makhluk hidup yang dibantu oleh sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur tertentu, Bu. Iya, sangat bagus sekali jawaban dari Lucy dan Wahab. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang apa itu pernapasan. Dari jawaban teman-teman kalian semua sudah sangat benar dan bagus. Jadi pernapasan itu merupakan pertukaran antara gas O2 dan CO2 di dalam tubuh makhluk hidup yang dibantu oleh beberapa organ dan struktur tertentu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang alat-alat sistem pernapasan secara umum. Pernapasan. Jadi, berapakah alat-alat sistem pernapasan secara umum? Ada enam. Yang pertama yaitu ada hidung. Jadi, hidung di sini merupakan awal mulanya masuk udara atau pintu awal masuk udara ke dalam tubuh. Di dalam hidung ini terdapat rambut kecil dan ada selaput lendir. Nenges namanya, Bu. Selaput lendir. Jadi dalam hidung ini terdiri dari dua. Yang pertama ada rambut kecil dan selaput lendir. Rambut kecil ini berfungsi untuk menyaring kotoran udara yang masuk ke dalam hidung, dan sedangkan selaput lendir ini yaitu menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mengangkat udara kotor yang lolos dari rambut kecil, menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara. Baik, selanjutnya di sini ada alat pernapasan yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Lana, Wahab, Nasar. Ya, Bu. Jangan berbicara saja. Ya, Bu. Dengarkan Ibu menjelaskan di depan. Ya, untuk Yasin, Lana, coba bantu Ibu jelaskan satu saja alat pernapasan yang telah Ibu jelaskan tadi dari awal sampai tadi. Coba satu aja. Dari awal, Bu, ya. Satu aja, salah satu alat pernapasan yang kamu pahami. Sebutkan dan jelaskan.
Apa Hidung, bisa? Bu. Iya, hidung. Ada apa dengan hidung? Ada lubang 2 dan di dalamnya ada upil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apakah dari kalian semua ada yang bisa membantu? Ya, Silana? Saya. Ya, Wahab. Ya. Ya, Wahab. Silahkan, Wahab. Satu organnya hidung. Ya, ada apa dengan hidung? Hidung ini awal udara masuk di dalam hidung, ada rambut kecil dan selaput lendir. Iya. Lana, dengarkan Ya, Bu. temannya menjawab biar kamu nanti bisa menjawab. Dengarkan Ibu menjelaskan di depan. Tadi dibilang oleh Wahab, di dalam hidung ada rambut kecil dan selaput lendir. Apakah ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang dijelaskan tadi, fungsi dari keduanya? Saya, Bu. Iya, Lucia Pati, silahkan. Fungsi dari rambut kecil yaitu berguna menyaring udara kotor yang masuk melalui hidung. Sedangkan fungsi dari selaput lendir yaitu menghasilkan lendir yang berfungsi menangkap udara kotor yang lolos oleh saringan rambut kecil, menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara. Iya, bagus sekali jawaban dari Lucia Pati. Bagi yang lain, dengarkan Ibu menjelaskan di depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali tentang mekanisme dari pernapasan. Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu mekanisme atau macam-macam mekanisme atau jenis-jenis mekanisme? Saya, Bu. Ya, Rizka, silahkan. Ya, saya ketahui mekanisme dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi sama ekspirasi. Iya, bagus sekali. Apakah ada yang bisa menambahkan lagi jawaban dari Rizka? Saya, Bu. Ya, kita Lutfia, silahkan. Inspirasi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar, Bu. Jadi jawaban dari Ita sangat benar ya. Mekanisme pernapasan itu ada dua. Yang pertama yaitu ada inspirasi dan ada ekspirasi. Bagus. Jadi inspirasi di sini yaitu terjadi ketika kita menghirup udara, ketika udara itu masuk dari rongga hidung kita. Mau jadi gendut ya, Bu. Ketika melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada itu berkontraksi. Kemudian volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada ekspirasi. Jadi ekspirasi ini berlangsung ketika udara itu keluar dari dalam tubuh kita atau berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Baik, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan karena waktunya sudah habis ya. Ini waktunya istirahat. Sebelumnya, apakah kalian sudah memahami semua apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin bertanya tentang Saya, materi? Bu. Saya, Ya, Bu. siapa? Saya, Bu. Ya, untuk Lucidiana Pati, silahkan. Ya, Lucidiana Pati, silahkan. Saya mengucapkan kepada masyarakat yang bilang kalau merokok dapat berbahaya bagi pernapasan. Ya. Jadi pertanyaan saya, mengapa rokok dapat berbahaya bagi pernapasan, Bu? Ya, jadi inti pertanyaan dari Lucidiana itu kenapa rokok itu berbahaya bagi pernapasan kita? Karena di dalam rokok itu ada beberapa kandungan yang membahayakan beberapa organ tubuh kita sehingga pernapasan sangat mempengaruhi. Yang pertama ada tar. Tar ini dapat menimbulkan kanker paru-paru dan menimbulkan iritasi pada paru-paru. Selanjutnya ada nikotin. Nikotin ini bersifat adiktif sehingga dapat menyebabkan ketagihan. Rokok itu kan sangat membuat orang ketagihan untuk memisahnya. Selanjutnya yang ketiga ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini
Sai suplai oksigen, sangat mengurangi suplai oksigen di dalam paru-paru kita, sehingga itulah yang menyebabkan rokok itu sangat berbahaya bagi paru-paru atau pernapasan tubuh kita. Untuk Lucy apakah jelas jawaban dari Ibu Ibu? sudah jelas. Alhamdulillah. Bu, saya mau bertanya Bu. Kapan pulang Bu? Ya,